Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doa. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita buka pembelajaran pada saat ini dengan doa bersama. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, di sini izin Bapak Guru mengabsensi kehadiran anak-anakku semuanya ya. Di sini ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada berapa? Ada dua. Semoga sakit ya? Sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini izinkan Bapak Guru pada kesempatan hari ini untuk menerangkan materi sesuai dengan yang sudah disampaikan di pekan lalu, yaitu adalah layanan karir, yang dimana kalian sudah kelas 9, nanti kalian akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu tingkatan apa? SMA atau SMK. Silahkan nanti memilih sendiri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti untuk layanan bimbingan karir pada materi saat ini nanti akan 3 kali pertemuan, sebanyak 3 kali pertemuan, yang dimana pada kesempatan hari ini adalah pertemuan yang pertama, dimana nanti untuk pertemuan pertama Bapak Guru izin untuk menampilkan video terkait dengan tujuan karir kedepannya untuk anak-anakku semuanya. Semoga nanti menginspirasi kepada anak-anakku semuanya untuk memilih studi lanjutan ataupun nanti ke jenjang lebih atas lagi, yaitu jenjang SLTA seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, di sini nanti selain nanti kalian akan diperlihatkan video pembelajaran, juga akan diberikan suatu pembelajaran yaitu diskusi kelompok terkait dengan jenjang karir, yaitu SMA, SMK, ataupun nanti kalian bisa memilih jenjang yang berikutnya, yaitu adalah sekolah plus pondok pesantren seperti itu. Tetapi untuk pondok pesantren nanti tetap sama jurusannya, yaitu adalah SMA maupun SMK. Itu adalah memang setelah lulus itu ya tujuannya adalah antara 3, SMA, MA ataupun SMK. Kalaupun pondok itu hanyalah nilai plus seperti itu. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti setelah video pembelajaran nanti akan Bapak berikan yang pertama adalah nanti kita bagi per kelompok ya.
Ini nanti sesuai dengan kesepakatan di pembelajaran minggu kemarin ya, sudah dibagi kelompoknya ya. Alhamdulillah. Jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, jadi nanti setiap kelompok kemarin Bapak sudah menyampaikan terdiri dari 4 ataupun 5 orang di dalam satu kelompoknya. Sudah dibagi semua ya, ada 4 ada 5 ya. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk anak-anakku semuanya pada kesempatan hari ini nanti silahkan kita belajar bersama, melihat dengan seksama. Nanti kita akan mempelajari tentang studi lanjutan ataupun di dalam bimbingan dan konseling di Mapel BK namanya adalah layanan karir. Ini sebelum Bapak memutarkan video pembelajaran, apakah ada yang sudah mengetahui perbedaan antara SMA dan SMK? Ada yang belum atau sudah? Belum. Oh ya, jadi nanti kita akan belajar bersama ya, karena kalian sudah kelas 9, nanti jenjang berikutnya adalah tingkatan lebih atas lagi, yaitu adalah jenjang SLTA. Baik, untuk anak-anakku semuanya di sini saya akan memutarkan video pembelajaran tentang aku mau kemana setelah lulus dari SMP. Nah, di sini nanti untuk video pembelajarannya, jadi akan dijelaskan tentang perbedaannya. Sudah cukup santai dulu selama liburan kemarin. Mudah-mudahan kalian sudah siap dengan energi yang full power untuk mengikuti pelajaran di semester ini. Senang sekali ibu ini bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran jarak jauh bimbingan konseling hari ini. Anyway anak-anak, sudah kalian mempunyai planning ingin melanjutkan sekolah kemana setelah lulus SMP ini? Di semester 2 ini kalian seharusnya sudah mantap tentang arah sekolah lanjutannya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang rencana sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, ayo tunjuk jari siapa yang sampai saat ini masih bingung memilih pendidikan lanjutan yang sesuai untuk diri kalian sendiri, atau saat ini masih ada yang punya masalah makin berat karena orang tua kalian tidak menyetujui sekolah keinginan kalian. Nah, kalau begitu anak-anak jangan pusing-pusing, jangan dibawa stres ya. Semuanya dibuat santai, semuanya bisa dikomunikasikan. Kalian bisa menjelaskan bagaimana caranya memilih sekolah yang baik untuk diri kalian sendiri kepada orang tua kalian. Nah, sebenarnya sekolah lanjutan yang merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh semua siswa, maka ada beberapa hal atau faktor yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan sekolah lanjutan. Yang pertama adalah faktor bakat. Tentang bakat ada beberapa pendapat, di antaranya ada William Winkel, yaitu kemampuan individu untuk melakukan tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan mengenai hal tersebut. Woodward and Marquis menyebutkan bahwa bakat adalah kemampuan atau ability yang meliputi achievement atau actual ability, capacity, potential ability, dan attitude. Achievement merupakan actual ability yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Sedangkan capacity merupakan potential ability yang dapat diukur tidak langsung dengan pengukuran terhadap capaian individu, di mana capaian ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan berpengalaman. Sedangkan attitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Sebenarnya masih banyak sekali anak-anak pendapat tentang bakat.
Nah, di sini Ibu akan menggambarkan nih tentang apa sih sebenarnya bakat itu. Contohnya begini, Putri adalah siswi yang mempunyai bakat melukis dan mempunyai tingkat penalaran tinggi dalam mengapresiasikan suatu permasalahan. Berbeda dengan Ika yang tidak memiliki bakat melukis, Putri akan lebih cepat dan hasil yang lebih baik dalam melaksanakan tugas melukis dibandingkan Ika, walaupun antara Putri dan Ika mendapatkan materi pelajaran dari guru yang sama dan dalam waktu yang bersamaan juga. Lebih jauh lagi, seorang siswa yang bernama Putri tersebut akan berhasil jika melanjutkan ke sekolah SMA dalam rangka mempersiapkan diri ke jenjang perguruan tinggi, misalnya jurusan arsitektur. Nah, itu sedikit gambaran tentang bakat ya anak. Kedua yaitu minat. Minat pada dasarnya adalah rasa ketertarikan individu pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencari sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam diri individu dan tampak dari luar sebagai suatu aktivitas. Dalam berfungsinya, minat ini merupakan perpaduan antara pikiran dan perasaan. Nah, ini sebagai suatu gambaran tentang minatnya anak-anak. Contohnya adalah Farida. Farida adalah seorang siswi yang sangat menaruh minat berhasil dalam ilmu bela diri karate. Dibandingkan dengan anak yang lain yang belum memiliki minat pada ilmu bela diri karate, walaupun mereka berlatih bersama dengan pelatih yang sama. Nah, itu contohnya tentang minat. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan. Faktor kemampuan pada dasarnya secara garis besar dibagi menjadi dua anak. Yang pertama, kemampuan internal, yaitu kemampuan yang berasal dari diri individu itu sendiri, yaitu contohnya misalnya kemampuan intelektual, serta yang kedua, kemampuan eksternal, yaitu suatu kemampuan yang berasal dari luar individu yang sangat mendukung terrealisasinya cita-cita, yaitu kemampuan ekonomi orang tua, walaupun sifatnya tidak mutlak. Oke, setelah kalian memahami apa bakat kalian, minat, serta kemampuan yang ada dalam diri kalian, selanjutnya kalian harus mengetahui jenis-jenis sekolah lanjutan. Mungkin beberapa di antara kalian tahunya sekolah lanjutan itu terbatas hanya SMA saja. Tapi ternyata ada juga nih sekolah lanjutan SMK atau kejuruan yang mempunyai jurusan yang banyak sekali pilihannya sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan kalian. Oke anak-anak, pada dasarnya sekolah lanjutan setelah jenjang SMP secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita bahas dulu ya SMA ya. Sekolah menengah atas atau SMA adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat umum. Peserta didik yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi atau kuliah tepat sekali setelah SMP melanjutkan ke SMA. Di SMA ini ada program atau jurusan. Yang pertama adalah jurusan IPA, kedua jurusan IPS, dan yang ketiga adalah jurusan bahasa. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat khusus, sehingga diharapkan setelah lulus jenjang ini peserta didik bisa langsung memasuki dunia kerja. Jenis sekolah menengah kejuruan bermacam-macam ya anak-anak. Yang pertama ada STM, Sekolah Teknologi Menengah. Jurusannya juga macam-macam. Contohnya ada mesin, listrik, elektronika, bangunan atau sipil, serta informatika dan lain-lain. Kemudian yang kedua, SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Di SMEA sendiri, ini jurusannya banyak sekali anak-anak. Contohnya ada akuntansi, serta perkantoran, sekretaris, dan lain-lain. Ada juga sekolah pelayaran menengah. Ini jurusannya contohnya ada nautika, ada mesin, dan juga masih banyak lagi. Di SMK sendiri ada macam-macam lagi nih anak-anak. Ada sekolah menengah farmasi, sekolah menengah industri pariwisata, sekolah menengah seni rupa, sekolah menengah analisis kesehatan atau SMAK, dan lain-lain. Nah, selain sekolah yang ditempuh melalui jalur formal, ada beberapa jenis sekolah lanjutan yang non-formal anak-anak. Yang mana sekolah ini lebih banyak dikenal dengan nama kursus-kursus keterampilan. Para lulusan kursus keterampilan diharapkan lebih siap masuk dunia kerja daripada lulusan sekolah lanjutan yang bersifat formal.
Jenis kursus keterampilan tersebut antara lain misalnya kursus komputer, kursus menjahit, kursus elektronika, kursus mobil, dan lain-lain. Dengan mengetahui atau memahami bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, maka harapannya siswa akan lebih mudah menentukan pilihan sekolah lanjutan yang diinginkan. Misalnya nih, kalau kalian memiliki bakat dan minat di bidang otomotif, berarti sekolahnya setelah lulus SMP kemana anak-anak? Ya, betul banget. Setelah lulus SMP, pilih jurusan SMK, ambil STM jurusan otomotif. Kalau kalian pengen jadi dokter, berarti lulus SMP harus kemana yo? Lulus SMP, mengambil SMA jurusan IPA. Tapi kembali lagi, jangan lihat yang besar. Ini bareng juga dengan usaha kalian untuk mencapai cita-cita atau apa yang kalian inginkan. Oke, anak itulah tadi pembahasan tentang kemana setelah lulus SMP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk anak-anak tetap sehat, tetap jaga jarak, pakai maskernya kalau keluar rumah, dan tetap makan makanan yang bergizi. Sehat semua ya untuk kalian. Jangan lupa WA ayah dan ibu kalau kalian mempunyai kendala atau permasalahan untuk meneruskan sekolah pilihan lanjutan atau masalah-masalah yang lain. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, tadi sudah Bapak putarkan kaitannya dengan sekolah lanjutan ya. Nah, ini sebelum menuju materi selanjutnya, ini karena tersinggung dengan video, ini banyak yang ngantuk juga. Ini kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu dari Bapak adalah pagi, siang, sore, dan malam. Ketika Bapak menyampaikan pagi berarti tepuk 1, kalau siang berarti tepuk 2, kalau sore nanti berarti tepuk 3, kalau malam berarti tidak tepuk atau tepuk angin. Baik, siap semuanya anak-anakku? Oke, kita mulai ya, biar tidak kita itu tersibuk dengan video tadi ya, sehingga kita ngantuk di pagi hari ini. Baik, pagi, ayo yang kompak. Pagi, siang, malam. Malam tidak tepuk ya. Oke. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Sekali lagi ya, agak cepat ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Satu ya, nggak apa-apa. Konsentrasi ya. Kita hanya berlatih di sini, konsentrasi. Baik, terima kasih atas ice breaking yang diberikan, ataupun kalian bisa antusias. Baik, anak-anakku semuanya, tadi ketika kalian sudah melihat video pembelajaran yang Bapak putar kaitannya dengan layanan karir ya. Tadi ketika kita memilih salah satu studi lanjutan, maka kita harus perhatikan yang namanya minat ya, minat, bakat, dan kemampuan ya. Lalu di sini Bapak juga ingin menyampaikan bahwasanya tadi di video juga belum begitu detail kaitannya apa sih perbedaannya di SMK maupun SMA ya. SMA atau MA itu hampir sama nanti ya. Di sini Bapak hanya menyampaikan SMA. MA itu nanti hampir sama, hanya pembelajarannya ada kurikulum keagamaannya atau sesuai dengan agamanya. Kalau MAN ya aliyah itu biasanya tentang keislaman seperti itu. Dan di sini tadi juga sudah dijelaskan kaitannya dengan SMA dan SMK. Jadi di sini Bapak hanya mempertegas video tadi kaitannya dengan perbedaannya. Tadi jika ada seorang anak yang ingin melanjutkan ataupun mempunyai cita-cita sebagai dokter, maka lebih baik milih SMA atau SMK? SMA. Jika ada seorang yang mempunyai bakat sebagai otomotif, di bidang otomotif ya, pilih SMA atau SMK? SMK. Nah,
Bedanya di sini tadi, kalau di SMA itu adalah mempersiapkan suatu siswa untuk ke jenjang berikutnya, yaitu adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini nanti ada dua perbedaan, yaitu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nanti tinggal kalian pilih yang mana, seperti itu. Perguruan tinggi sangat banyak sekali di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, seperti itu. Kalaupun mau ke luar negeri juga bisa. Yang kedua adalah SMA, itu kita akan mempelajari lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Ya, kalau di SMA itu tidak ada PKL. Nah, berbeda dengan SMK. Kalau SMK itu nanti adalah, kalau motonya itu adalah SMK itu siap untuk bekerja. Kenapa siap bekerja? Karena di SMK itu nanti kita akan lebih banyak praktek daripada teorinya. Walaupun teorinya juga nanti tetap ada. Kalau mapelnya tetap sama, matematika tetap ada, bahasa Indonesia tetap ada, bahasa Inggris tetap ada. Tetapi lebih banyak jam pembelajarannya itu adalah praktek. Yang kedua, kalau di SMK, ketika nanti kalian mengambil suatu jurusan tadi, jika ada seorang siswa yang mempunyai bakat di otomotif, nanti namanya adalah otomotif, teknik otomotif. Nanti di situ nanti akan ada yang namanya PKL. PKL ini biasanya di kelas 11 seperti itu. Ya, 10-nya banyak teorinya, 11-nya nanti akan ada yang namanya PKL seperti itu. Kalau di SMA tidak ada yang namanya PKL. Baik, anak-anak semuanya. Setelah ini kalian lulus dari SMP ini, nanti silahkan kalian memilih jenjang berikutnya, mau SMA maupun SMK, tergantung. Ada 3 tadi ya, tiga catatan yang penting wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah minat kalian mau kemana ya, minat. Yang kedua adalah bakat. Yang ketiga adalah kemampuan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Baik, anak-anakku semuanya, sampai di sini paham semuanya perbedaannya? Nah, jadi nanti pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang pertama ini, nanti kita akan yang namanya belajar kelompok ya. Tadi sudah ada pembelajaran lewat video, sudah pembelajaran secara visual tadi. Selanjutnya nanti akan kita belajar kelompok ya. Nanti di pertemuan yang berikutnya itu nanti kita akan memperdalam lagi yang namanya perbedaan SMA maupun SMA secara individu. Tapi pada pertemuan yang pertama ini nanti kita akan belajar secara kelompok. Karena kemarin di pembelajaran yang sebelumnya Bapak sudah membagi ataupun kalian sudah memilih sendiri kelompoknya, ada 6 kelompok yang berisi 4 ataupun 5. Jadi nanti untuk pembelajaran kelompoknya nanti sistemnya seperti ini anak-anak semuanya. Yang pertama nanti di sini akan ada 3 pertanyaan. Setiap kelompok wajib untuk mempresentasikan. Saya yakin, Bapak yakin nanti presentasi dari setiap kelompok ini nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti diwajibkan setiap kelompok nanti untuk mempresentasikan secara secara per kelompok seperti itu. Dan nanti yang lain, kelompok yang lain ketika ada yang mempresentasikan nanti diharapkan untuk memberikan suatu pertanyaan. Untuk pengerjaan kelompok nanti sekitar 5 menit. Nanti untuk materinya sangat mudah sekali. Nah, ini. Jadi di sini Bapak sudah membuat suatu rangkuman. Di sini nanti Bapak akan bagi per setiap kelompok, nanti silahkan untuk dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
kelompok 6. Silahkan nanti bersama-sama di tengah untuk untuk mempresentasikan, nanti dikerjakan, dipresentasikan. Jadi nanti kalau tidak ada yang tahu, nanti bisa untuk ditanyakan sama Bapak. 5 menit ya untuk pengerjaannya, insya Allah cukup 5 menit karena cuma 3 pertanyaan ini. Nah, ada 3 pertanyaan, silakan dikerjakan. Ya, ini bisa dikerjakan. Yang ini poin pertama, ini tentang kaitannya tentang layanan karir ya. Terus nomor 2 ada kaitannya tentang perbedaan antara SMA dan SMK. Ya. Nah, untuk SMA nanti sama ya, SMA itu nanti sama dengan MA ya. Nah, ini sudah bisa ya, sudah bisa dikerjakan ya. Sudah dapat poin nomor 2. Wes. Nih kelompoknya Mbak Rara ya, sudah sampai nomor 1, silakan. Yang nomor 2 dikerjakan ya. Ini kelompoknya Mbak Cinta, silakan ya. Oke. Wow, diskusi ya, diskusi bersama ya. Satu mencatat, baik ini kelompok yang aktif. Nah, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 5 ya, kelompok 5 ya, diskusi ya, bersama-sama ya diskusinya ya. Ya, silakan. Yang lain bisa memberikan satu pendapat ya. Yang lain bisa memberikan pendapat. Nih, pendapat semuanya. Ya. Ini malah sudah sampai poin nomor 3 ini. Ya, cepat ya. Ya, silakan kalian berdiskusi bersama-sama ya. Nah, diskusi ini ya, silakan nanti bisa didiskusikan ya. Ini ya, silakan. Terus ya, yang satu mencatat, yang lain memberi masukan. Yes ya, nggak apa-apa, silakan kalian memberikan ide-ide terbaik di diskusi kelompok ini ya. Ya, jangan merasa bimbang antara SMA maupun SMK, semuanya sama ya. Nanti silakan nanti dipresentasikan bersama. Oke, semuanya 5 menit cukup ya? Cukup ya, gampang soalnya, nggak usah banyak-banyak ya. Baik, ada yang sudah jadi kelompoknya? Oh ada, oh ya Mbak Ganis, kelompoknya Mbak Ganis mau mempresentasikan? Oh ya, silakan kelompok 2, kelompoknya Mbak Ganis, Mbak Makwin dan Mbak Jimita untuk mempresentasikan. Ya, bisa di samping sini nanti. Nanti sesuai dengan kesepakatan ya, kelompok yang tidak maju nanti bertanya. Silakan di sini. Ya, oke, di sini aja. Ya, di sini. 4 bulan maju ya, maju sini. Oke, silakan siapa dulu yang mau mempresentasikan, Mbak Ganis atau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, menurut kelompok kami, layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan yang diselenggarakan oleh guru BK di sekolah kepada peserta didik atau siswa, dengan tujuan agar siswa memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang pendidikan lanjutan, dan pemahaman tentang studi lanjutan yang akan dipilihnya setelah lulus dari SMP. Yang kedua, mengenai perbedaan SMA dan SMK. SMA merupakan singkatan dari sekolah menengah atas, sedangkan SMK merupakan singkatan dari sekolah menengah kejuruan.
Keduanya sama-sama satuan pendidikan di atas SMP. Perbedaan SMA dan SMK terletak pada tujuannya. Memang pada dasarnya SMA dan SMK memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu tempat menimba ilmu bagi siswa. Namun, spesifikasinya berbeda. Umumnya, SMA lebih fokus pada kemampuan teoritis siswa. Oleh karena itu, setelah lulus SMA, kamu disarankan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan SMK lebih mengutamakan keahlian tertentu yang siap langsung terjun ke dunia kerja. Lamanya pendidikan yang ditempuh untuk SMA dan SMK adalah sama, yaitu 3 tahun. Tetapi yang membedakan di tahun kedua, sebab SMK mengharuskan siswanya melakukan PKL, yaitu praktik lapangan kerja. Perbedaan SMA dan SMK yang selanjutnya adalah jurusan, di mana jurusan di SMA pada umumnya berfokus pada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan SMK memiliki banyak bidang jurusan di SMA. Begitu banyak bidang Sedangkan SMK memiliki banyak bidang keilmuan seperti teknik mesin, tata boga, multimedia, akuntansi, perpajakan, perkantoran, dan lain sebagainya. Setiap siswa dapat memilih satu jurusan sesuai minatnya, sehingga ketika lulus akan memiliki bekal keahlian sehingga bisa masuk ke dunia kerja. Tips and trik dalam memilih studi lanjutan. Yang pertama, tentukan tujuan masa depan. Sebelum memilih sekolah, tentukan apa yang ingin dicapai setelah lulus. Apakah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja langsung. Ini akan bantu menentukan jenis sekolah yang sesuai. Yang kedua, cari tahu profil sekolah. Setelah mengetahui tujuan masa depan, cari tahu profil sekolah yang sesuai. Apakah sekolah memiliki jurusan yang sesuai dengan tujuan masa depan? Apakah sekolah memiliki fasilitas dan program unggulan yang berguna bagi siswa? Yang ketiga, bicara dengan orang tua, guru, dan teman. Bicarakan pilihan sekolah dengan orang tua, guru, dan teman. Mereka mungkin memiliki saran dan pengalaman yang berguna. Yang keempat, lihat tingkat prestasi. Lihat tingkat prestasi sekolah yang dipilih. Apakah sekolah memiliki tingkat prestasi yang baik? Ini dapat menentukan tingkat kualitas pendidikan yang diterima. Yang kelima, jelajahi sekolah. Kunjungi sekolah dan lihat fasilitas dan lingkungan sekolah. Ini akan membantu memutuskan apakah sekolah itu tepat untuk diri sendiri. Sebelum kita tutup presentasi, ada yang mau bertanya? Tanya tak. Baik, kelompoknya Mbak Ganis sudah mempresentasikan ada 3 kaitannya dengan apa sih pelayanan bimbingan karir. Yang kedua, perbedaan SMA dan SMK. Dan yang ketiga adalah tips dan trik untuk melanjutkan SMK. Di sini tadi Mbak Rara ya mau bertanya ya, kelompoknya Mbak Ganis ya. Kelompoknya Mbak Ganis untuk siap menjawab ya. Apa bisa sih kalau lulus SMK itu melanjutkan ke kuliah? Ya, di sini Mbak Rara bertanya kepada kelompoknya Mbak Ganis, apa sih kenapa? Mohon maaf ya. Apa bisa lulusan SMK sekolah menengah kejurusan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi? Karena tadi di dalam video sudah disampaikan bahwasanya SMA itu berpotensi sangat besar masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, lalu apakah SMK itu juga bisa? Nah, monggo silakan dijawab. Oke, terima kasih Kara atas pertanyaannya. Jawaban kami adalah sangat bisa. Kalian bisa mengambil jurusan kuliah yang sesuai atau tidak jauh beda dengan jurusan atau bidang ilmu yang kamu pelajari ketika SMA. Misalnya, lulusan SMK jurusan konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan bisa mengambil kuliah teknik sipil. Lulusan SMK jurusan asisten keperawatan bisa memilih jurusan ilmu keperawatan. Lulusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ dapat memilih untuk berkuliah di jurusan Teknik Informatika.
Ada yang ingin bertanya lagi sebelumnya? Oke, Mbak Lara tadi sudah dijelaskan sama Mbak Makwin kaitannya SMK ternyata juga bisa sesuai dengan linearnya, kapasitasnya seperti itu. Nah, sudah paham ya Mbak Lara? Sudah. Nih, bertanya lagi kelompoknya Mbak Ganis nomor 2 atas nama Mbak Kay ya akan bertanya di kelompok kedua. Silahkan. Jika saya nanti setelah lulus dari SMP melanjutkan SMK, misalkan saya di SMK jurusan informatika, ketika saya lulus dari SMK, saya ingin melanjutkan pendidikan kuliah. Tetapi saya tidak bisa kuliah, tidak mau mengambil jurusan yang sama di SMK. Apakah bisa? Oke, Mbak Kay, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini kelompok 2. Jadi ketika nanti Mbak Kay masuk ke SMK itu jurusan informatika, tetapi ketika nanti di perguruan tinggi karena dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, dia tidak ingin melanjutkan ke jurusan informatika. Misalkan dia mau ke hubungan internasional, nanti kedepannya mau menjadi menteri luar negeri, amin ya kan. Nah seperti itu, apakah bisa? Nah silakan, ada yang mau jawab? Oh Mbak Ganis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tentu sangat bisa, asal jurusan kuliah yang ingin kamu ambil sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Kalian juga harus banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan dan jurusan yang kau pilih. Sebab pastinya materi yang diterima saat berkuliah akan jauh berbeda dengan yang kamu dapatkan selama bersekolah. Jadi Mbak Kay, tadi saya mempertegas lagi kaitannya dengan jawaban dari Mbak Ganis, yaitu sangat bisa, tetapi perlu yang namanya belajar lagi. Karena apa? Karena materi yang diajarkan saat perguruan tinggi nanti sangat berbeda, walaupun nanti juga untuk kurikulum dasarnya itu nanti tetap sama, ada yang namanya informatika dan lain-lain, tetapi untuk mata perkuliahannya nanti akan lebih spesifik ke jurusan yang kalian ambil. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bersama ya anak-anak, bahwasanya untuk SMA maupun SMK itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Tergantung ada 3 faktor: minat, kemampuan, dan bakat. Jadi kalian nanti bisa memilih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2, kelompok Mbak Makwin, Mbak Ganis, Mbak Jenita atas presentasi yang sudah dipaparkan. Di sini setelah ada teman kalian yang presentasi sangat membuka wawasan kita ya, kaitannya dengan SMA maupun SMK. Semoga nanti materi yang kita berikan pada kesempatan hari ini nanti bermanfaat untuk kita ke depannya. Allahumma amin. Baik, untuk anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan memperjelas lagi kaitannya dengan perbedaan yang spesifik antara SMA maupun SMK. Jadi nanti kita akan belajar tentang perjurusannya. SMA nanti jurusannya ada 3, IPA, IPS, bahasa. SMK nanti sangat banyak sekali, ada TKJ, multimedia, teknik kendaraan ringan, las, perkantoran, dan lain-lain. Jadi nanti kita akan bedah di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang, silakan kalian nanti mempersiapkan diri dengan cara googling ataupun mencari informasi-informasi di media sosial kaitannya perbedaan SMA dan SMK, seperti pembelajaran pada saat ini. Nanti di sesi akhir nanti akan Bapak berikan yang namanya lembar kerja peserta didik. Seperti itu, nanti kita tidak lagi berkelompok tapi per individu untuk pertemuan yang akan datang. Gimana anak-anakku semuanya? Materi pada kesempatan hari ini menarik atau tidak? Menarik. Kita
mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini di sesi ini terima kasih semuanya atas waktunya di pembelajaran layanan karir di Mapel Bimbingan dan Konseling. Semoga kalian menambah wawasan lagi kaitannya dengan sekolah lanjutan, ya. Sekolah lanjutan. Jadi nanti kedepannya saya harapkan Bapak ketika kalian nanti setelah lulus dari sini seperti itu, nanti kalian tidak akan mengalami yang namanya kebingungan dalam menemukan sekolah lanjutan, ya. Terkadang kita sekolah lanjutan itu masih bingung, masih bimbang. Saya mau kemana ya? Ke SMA maupun SMK ya? Terkadang masih ada juga pengaruh dari teman sebaya. Temannya mau ke SMA, saya juga mau ikut. Jadi tentukanlah pilihanmu. Yang kedua adalah mulai sekarang kalian menulis cita-cita kalian itu seperti apa, mau jadi apa, nanti dikembangkan lagi di jenjang berikutnya. Semoga nanti kalian di SMP ini nanti kalian mendapat wawasan luas, di SMA nanti tinggal ataupun SMA nanti tinggal mempraktekkan dari teori-teori yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini. Ya. Ada sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Untuk pekan depan nanti dipersiapkan materi nanti tetap masih sama, yaitu layanan karir untuk menuju SMA dan SMA. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah jelas tentang materi pada kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.